Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal akhwat kiram. Ya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali belajar bersama membahas kitab Shoroh Al-Kafi. Nah, ya, bahas kitab Shoroh Al-Kafi yang ditulis oleh Ustadz Aceh Zakaria rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai di halaman 24 terakhir, itu kita membahas seputar fa'il ya, isim fa'il kalau tidak salah. Nah, isim fa'il. Kemudian untuk yang tadribat atau tamrin yang ke-6, ini kemarin dijadikan PR ya, betul nggak? Halo? Yang kelima, Ustaz. Oh, yang kelima yang dijadikan PR. Oh iya, baik. Kalau gitu coba dibaca ulang ya. Saya sambil mengingatkan lagi. Tarjim ila al-lughah al-Indonesia. Fathul ukhti Hafsah untuk yang jari luka artinya apa? Ya, iluka. Orang yang menjadikanmu laki-laki. Mumtaz. Mumtaz, betul. Kemudian nasiruhum ukhti Dewi. Nasiruhum ya tas. Ya. Apa? Terjemahkan. Menolong mereka laki-laki 3 orang. Betul. Kemudian selanjutnya ukhti Yuliati nasirunani. Mereka menolong saya. Bukan mereka menolong saya. Mereka penolong saya, bukan menolong. Penolong. Mereka penolong saya. Karena sebagai pelaku kan, dia isim fa'il. Jadi mereka penolong saya. Kemudian ukhti Hafsah lagi ya. Nasiri. Halo? Nasiri. Orang yang menolong saya. Iya, betul. Orang yang menolong saya. Ya. Kalau ringkasnya penolongku gitu. Itu lebih ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Bisa dipahami juga. Baik, kemudian ukhti Dewi Sailatuka. Sailatuka. Orang yang bertanya kepadamu. Orang yang bertanya kepada Mumtaz. Kemudian Amiruni, ukhti Yuliati. Dia laki-laki memerintahku. Kan memerintahku ya, orang yang memerintahku gitu. Jadi diterjemahkan sebagai pelaku. Nah, itu 2 kali nih menerjemahkannya sebagai fiil. Dia memerintahku kan. Enggak, orang yang memerintahku gitu. Orang yang memerintahku. Itu caranya. Baik, kemudian kembali ke ukhti Hafsah lagi, tafadhol. Zalimuhunna. Orang yang menzolimi mereka 3 orang perempuan. Tuntas. Nah, kemudian dharibukum ukhti Yuliati.
Ayo lihatin lagi. Uti Dewi apa? Orang yang memukul kalian 3 orang laki-laki. Mumtaz. Betul. Betul. Nah, jadi sudah sesuai ya, insya Allah ya. Baik. Nah, untuk tadrib atau latihan yang ke-6. Baik, sebelum ke yang ke-6 ada pertanyaan nggak? Untuk yang ke ini. Apa? Untuk yang ke-5. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo? Belum kayaknya tar. Jelas ya, Mat ya? Kalau gitu kita lanjutkan ke tadrib yang selanjutnya, yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 itu, nah yang ke-6 adalah disuruh menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Ya. Kalau tadi dari bahasa Arab ke Indonesia, nah yang ke-6 ini adalah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa ya? Agak bilang. Baik, nomor 1, saya yang duduk. Gimana tuh? Gimana cara menerjemahkannya? Saya yang duduk. Jadi ditambahkan kayak gini nih. Ditambahkan domirnya dulu. Gini ya. Ditambahkan domirnya dulu. Baru kemudian ditambahkan isim fa'ilnya. Contoh ya. Saya berikan saya bahasa Arabnya apa? Saya Ana gitu kan. Ana gitu kan. Kemudian orang yang duduk apa? Jalis. Nah, berarti ana jalisun. Gitu ya. Jadi cara menerjemahkannya seperti itu. Nomor 1, ana jalisun. Saya adalah orang yang duduk. Baik. Kalau yang kedua, dia perempuan. Dia perempuan bahasa ibunya apa? Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya hiya. Ya kan? Dia perempuan kan hiya. Pergi, sahabat. Tapi dijadikan isim fa'il. Berarti hiya, dahi. Nah, jadi gitu ya. Dahi, batun. Karena perempuan kan. Gitu. Dahi batun. Iya, kok titiknya nggak ada ya di kata iya ya. Kenapa nggak bisa hilang? Apa? Marf, karena dia fa'il ya Ustaz ya. Kenapa? Kan itu belakangnya un itu. Iya, dahi batun. Ini gimana hilang? Oh, bisa dihilang. Baik, paham nggak? Belum paham. Saya kasih contoh lagi ya. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki apa? Hum. Zolim ya. Orang yang zolim itu kan zolim. Tapi kalau hum banyak berarti zolimun. Hum zolimuna. Gitu doang sebenarnya. Gitu doang. Nah, caranya gitu aja sebenarnya. Nggak sulit sebenarnya. Coba ya, Ukti Dewi dulu. Foto. Kamu perempuan dulu apa syaratnya? Terus Kamu perempuan. Kamu anti. Terus Anti solihatun. itu bisa. Nanti Domir itu duluan ya. iya.
Nanti solihun apa solihatun? Solihatun. Perempuan solihah ya. Nah, Iya. kemudian apa lagi? Dia laki-laki yang tidur. Ukti Hafsah. Nah, Huwa terus tidur apa tidur? Tidur itu rokoda, rokoda, rokoda. datun. Hah? Rokoda. Tun mah Fiilnya rokoda. Kalau jadi isim fa'il berarti apa? Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau ada fiil doroba, ini kan misalnya doroba, ini kan fiil, ini kan fiil madi nih, fiil madi kan, nah, fiilun madi. Nah kalau dirubah jadi isim fa'il, maka tinggal dirubah bentuknya saja. Dotnya ditulis, huruf pertama ditulis, kemudian ditambahkan alif. Nah, gitu doang. Gitu. Kemudian huruf keduanya ditulis, tapi harokatnya berubah. Tadinya fathah jadi kasroh. Gitu. Kemudian baknya berubah jadi domah tanwin. Doroba jadi doriun. Nah, kalau rokoda jadi apa? Saya tulis nih ya. Iya. Rokoda. Berarti jadi apa? Rokidun. Rokidun. Jadi jawabannya gimana? Huwa rokidun. Huwa rokidun. Ronya panjang. Rokidun. Huwa rokidun. Huwa rokidun. Baik. Nah, kemudian saya taruh atas ini. Nggak muat ya. Terus ke Ukti Yuliati nomor 6. Dia laki-laki yang adalah orang yang menolong saya. Dia laki-laki dulu apa, terus isim fa'il orang yang menolong gitu. Saya. Huwa nasirun. Nah, ini ada tambahannya nih. Kalau yang tadi kan tidak ada ya. Eh, kalau yang tadi itu kan tidak ada tambahan apa? Kepemilikannya. Ninya ya. Bukan nih. Huwa Ya saja. Ya saja. Nggak sama nun. Ya saja. Bukan nih tapi i gitu. Ya, ya saja. huwa nasiri. Tas. Gua nasiri. Tas. Baik, tas. Teksnya ini ya. Gua kemudian kembali ke Ukti Dani lagi. Kamu laki-laki yang menolong saya ini sama ya? Yang menolong saya. Kira-kira sama nggak coba? Beda depannya. Gimana? Kamu anta. Hmm. Anta nasiri. Anta nasiri. Kamu adalah penolongku atau orang yang menolong saya. Baik. Kemudian Ukti Hafsah, dia laki-laki yang menciptakan kami. Menciptakan itu bahasa Arabnya khalaq. Khalaqallah ya. Khalaqal insana fi kabad. Khalaqo. Nah, sama kayak tadi nih. Doroba jadi doribun. Khalaqo jadi apa?
Halo, mana nih? Udah langsung. Huwa kholikun. Enggak, ditambah masih kurang itu. Kaminya dimasukkan. Kholikuna. Khaliquna. Ya. Jadi ditulis ya huwa khaliquna. Kami kan. Ya. Di sini aja ya, teman. Baik, terus untuk yang selanjutnya Ukti Yuliati, mereka laki-laki yang menolong laki-laki. Tuh. Mereka laki-laki Menor. apa? Hum. Hum. Eh, hum nasoroka ya. Bukan nasor. Kalau Nah, hum isim fa'ilnya berarti jamak. Jadinya hum nasoru nasi, bukan nasor. nasirun Nasiruna ditambah nasaka. domir mutasil laki-laki. Enggak. Eh, dia. Hu. Jadi gimana? Ulangi. Nasiruhu. Sekali lagi. Hum nasiruhu. Nasiru itu mufrad. Kalau hum kan Hum jamak. nasiruhu. Ulangi. Hum nasiruhu. Nasiru salah. Karena Ya? nasiru itu mufrad. Sementara hum itu kan jamak. Gitu. Iya, iya. Jadi harus ditambahkan waw sama nun di nasirunya. Jadi gimana? Hum nasiru nahu itu Ustaz. Ulangi sekali lagi. Hum nasiru nahu. Mumtaz. Hum nasiru nahu. Hum nasiru nahu. Gitu ya. Hum nasiru nahu. Baik. Kemudian terakhir Ukti Dewi ya. Kami ya, Afan. Kami laki-laki yang memerintah. Kami laki-laki. Kami laki-laki memerintah saya. Lucu ya. Lucu Lucu. ya. Kami Sayanya kok lucu juga kali ya. saya kan masuk ke dalam kami ya harusnya ya. Gimana nih? Kami laki-laki kan nahnu ya. Nahnu. Nah, Nahnu. nahnu terus Amiruni. amiruna ni. Amirunani. Hmm. Kenapa ada nanya, Tat? Amiru karena nggak bisa kalau Nggak bisa langsung nih. nggak bisa apa namanya, nggak bisa amiri gitu, nggak bisa. Nggak, itu kan amiru kan ini jamak, kami amirun gitu kan, kami amirun. Kemudian nun yang itu kan harokatnya fathah, nggak bisa kalau misal dikasih ya, gimana jadi amirun nayi gitu, amirun nayi Oh, iya. gitu, kami laki-laki gitu kan, nahnu amiruna terus i gitu, amiruna i gitu, nggak bisa lah, amiru nani gitu, nahnu amiruna ni. Baik. Akhirnya alif yang panjang ya, mana ya alif panjang ini ya, a
Cuma Anas sendiri kurang ini ya, kok bisa kami memerintah saya? Kalian itu memerintah saya masih agak ini. Kalau kami rasanya agak aneh. Tapi ya sudah. Mungkin memang hanya sekedar latihan saja. Baik. Yang penting penerapannya aja. Yang penting penerapannya bisa memahami. Baik, kemudian eh, selesai di tadrib yang ini. Ada pertanyaan nggak? Betul. Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum ya. Yang lain? Oke, Dewi ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Eh, Ukti Yuli, Ukti Yuli, Ukti Hafsah. Belum, Ustaz. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, ini saya hapus nggak apa-apa. Sudah, saya hapus ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke apa ini judulnya? Oh ya, isim fa'il ya. Masih bahas di isim fa'il tapi wazannya beda. Ya, wazannya bukan fa'il tapi fa'il, bukan fa'il tapi fa'il gitu. Jelas ya? Jelas ya? Kalau yang tadi kan yang atasnya itu loh. Yang atasnya kan wazannya fa'il gitu. Nah, ini fa'il gitu kan? Fa'il. Nah, kalau yang uh, nah dari kataba jadi kadib, jalasa jadi jalis, nasara jadi nasir gitu ya. Nah, kalau yang ini yang isim fa'il yang wazannya yang ini bukan fa'il tapi fa'il gitu. Jelas ya. Jadi beda ya cara nyebutnya. Yang tadi itu fa-nya yang panjang. Kalau yang sekarang ini ainnya yang panjang. Baik, isim fa'il ya. Min babi fa'ula yaf'ulu fal aksaru ala wazni fa'il. Ya. Isim fa'il ya. Isim fa'il yang dari bab atau bab lah. Bab ini apa sih? Dari bahasan ya. Dari bahasan atau dari uh, bahasan yang wazannya. Dari wazan yang fa'ula yaf'ulu. Wazannya fa'ula yaf'ulu fi'ilnya. Bukan kayak atasnya tadi. Kalau yang kita belajar tadi atau kemarin-kemarin itu kan fa'ala ya yaf'ulu gitu yang kemarin. Fa'ala ya kan nasoro yang suruh kan fa'ala yaf'ulu kataba yaktubu gitu kan. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau yang sekarang ini fa'ula yaf'ulu. Fal aksar maka kebanyakan ya, kebanyakan ya, itu wazannya jadi fa'il ya. Wazannya jadi fa'il ketika berubah menjadi isim fa'il. Contohnya ba'uda jadi ba'id, koruba jadi korib, kaburo jadi kabir gitu. Jadi nggak ada istilah kabir itu nggak ada. Kabir itu nggak ada. Kabir ada, gitu kan. Karuma jadi karim gitu. Nggak ada apa namanya karim itu nggak ada. Adanya karim gitu. Ya, sogoro jadi sogir, nggak ada sogir. Ya Allah alamnya nggak ada. Ya. Jadi ngikut sama bentuknya. Ya. Intinya kalau
wazannya faula yafulu itu kebanyakan. Ini kebanyakan ya. Kebanyakan itu isim fa'ilnya jadinya seperti itu. Ya, fa'il gitu wazannya. Baik. Ba'uda artinya jauh. Tambahan saja. Korba dekat. Kaburo besar. Maka menjadi besar ya. Karoma mulia. Baik. Sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Baik. Kemudian di bawahnya tasrifnya. Tasrifnya bagaimana kalau yang ini? Nah, ba'idun, ba'idani, ba'iduna, ba'idatun, ba'idatani, ba'idat. Gitu ya jadinya ya. Misal dirubah jadi karim. Coba gimana? Karimun, karimani, karimuna, karimatun, karimatani, karimatun. Gitu kan? Coba Ukti Yuliati. Kalau kabir, jadinya gimana? Kabir, kabirun, kabironi, kabiruna. Hmm. Yang benar tak? Terus bawahnya Kabirotun, kabirotani, kabirotun, kabirotani. Tanya panjang. Ulangi. kabirotani, kabirotun. Pas. Ukti Dewi. Coba korib. Gimana? Qoribun, qoriba, qoribani, qoribuna, Hmm. qoribatun, qoribatani, qoribatun. Pas. Motiasah. Coba apa? Sogirun. Sogirun. Gimana? Halo? Sogirun, sogironi, sogiruna, sogirotun, sogirotani, sogirotun. Pas. Baik. Bisa ya nanti ya. Nah, jadi itu untuk isim apa namanya? Fa'il. Ya, isim fa'il tapi wazannya fa'il gitu. Dan ini banyak di Al-Quran. Betul nggak? Betul nggak? Di Quran banyak nggak? Qorib, Banyak, Qadir, banyak sih yang Qadir. Qadir, Syahid, ya kan? Ya, Maha menyaksikan, Qadir, Maha. Tapi itu lebih ke sighah mubalaghah nanti di bawahnya. Kita bahas yang di bawahnya. Siyagun al-mubalaghah. Ya, siyagun mubalaghah. Siyag artinya bentuk ya. Siyak itu dari siyak ini jamak, mufradnya sighah gitu. Mufradnya itu sighah. Sighatun. Sighatun. Nah, jamaknya itu jadi siyak. Artinya bentuk-bentuk kalau siyak. Kalau sighah artinya bentuk. Catat dulu ya. Biar nggak bingung. Mubalaghah ini mubalaghah gimana cara teruskan? Mubalaghah ini maksudnya yang
Apa namanya? Berlebihan bukan tak. Nah ya, kayak gitulah. Apa yang nyebutnya? Ya intinya gimana? Saya bingung nyebutnya ya. Mubalaghah ini secara sifat ya intinya mubalaghah ini secara sifat berbeda dengan sifat dasarnya gitu. Di atas rata-rata gitu. Apa? Dalam ininya apa? Bahasa Indonesia apa? Apa? Ada yang tahu? Kayak Lauk. hiperbola mungkin atau bukan ya? Bukan. Iya, Bukan. bisa juga ya. Majas hiperbola. Berlebihan gitu. Nah, tapi ini bukan ini ya, ini bentuk kata saja gitu. Bentuknya. Kalau hiperbola itu kan kalimat biasanya. Maksudnya kalimat satu kalimat sempurna gitu loh. Nah, senyummu bagaikan apa namanya? Apa? Oh iya. Rembulan ya. Senyum-senyum seperti seindah bulan purnama. Nah, itu kan satu kalimat bisa jadi sebuah hiperbola. Nah, ini enggak, ini satu kata itu maksudnya. Gitu loh, itu mubalaghah gitu ya. Jadi satu kata yang punya arti yang melebihkan dengan kata yang dasarnya gitu. Punya arti yang lebih dibandingkan kata dasarnya. Itu mubalaghah gitu ya. Jadi mubalaghah ini adalah bentuk kata ya, siyaghul mubalaghah adalah bentuk-bentuk kata yang punya arti lebih ya dibandingkan kata dasarnya, dibandingkan kata dasar atau kata umumnya. Nah, di sini soalnya nggak dijelaskan juga sama Ustadz Aceh Zakaria ya. Wa indal mubalaghah fil wasfi, ini cuma dikatakan dan ketika mubalaghah ya ini ketika melebihkan gitu loh, ketika melakukan pelebihan di dalam pensifatan fil wasfi. Wasfi itu sifat ya. Kita melakukan pelebihan di dalam pensifatan yuhawilu ismul fa'il, maka berubah ya, yuhawil itu berubah ya. Maka berubah isim fa'ilnya yang sulasi yang 3 huruf ya, ila siyagin ukhra, ke bentuk-bentuk lain ya, ila siyagin ukhra ya. Siyak tadi sudah ya di atas, artinya bentuk-bentuk, ke bentuk-bentuk yang lain ya, tusamma siyagul mubalaghah, dan disebut ya, sama ya disebut ukhra lain ya tadi, ukhra lain. Nah, disebut tusamma, disebut siyagul mubalaghah, dan disebut sebagai siyag mubalaghah. Contohnya ya siyagul mubalaghah dalam wazan fa'al ya. Fa'al. Contohnya wahhab ya. Kalau wahid itu kan ya wahid ya. Wahib itu kan artinya yang memberi gitu. Yang memberi. Ya, yang memberi. Nah, tapi dia punya keterbatasan gitu dalam pemberiannya. Kalau wahab itu pemberiannya itu tanpa batas gitu. Dia memberinya itu banyak tanpa batas gitu. Bisa memberi terus. Kalau wahid itu hanya memberi paling ya beberapa gitu. Jelas ya? Wahibun ya Ustadz yang cuma memberi aja. Iya, tapi kalau wahab Masya berarti Allah. dia memberinya itu sudah di Masya Allah. taraf yang berbeda istilah. Antal wahab gitu Ustadz ya. Masya Allah. Jadi makanya orang orang kan nggak bisa dikasih nama Wahab ya. Ya namanya Abdul Wahab itu bisa. Karena Wahab itu artinya yang maha memberi, yang punya pemberian tanpa batas gitu. Pemberian terus. Kan orang kan punya kebatasan, dia nggak bisa orang kasih nama Wahab gitu. Ya dikasih namanya apa? Abdul Wahab, hambanya yang maha memberi, itu bisa, itu bisa. Gitu ya. Rozak ini juga yang banyak memberi rezeki tanpa batasan gitu.
memberi rezeki, banyak memberi rezeki. Mana yang banyak melarang, ya, banyak melarang. Kemudian ini ditulis dulu ya, bahwa rozak, benar rozak itu dipanggilnya orang namanya kan Abdur Rozak, kan, misalnya kan Abdur Rozak. Nah itu jangan dipanggil Rozak, dipanggilnya Abdur gitu. Kalau dipanggil Rozak, ya itu seakan-akan dia sebagai sighotun mubalaghahnya gitu. Sebagai yang memberi rezeki tanpa batas. Dan harusnya ya depannya aja Abdur Rozak gitu ya. Jadi dipanggilnya Abdur. Kalau mau dipotong loh, kepanjangan misalnya. Abdur gitu misalnya. Karena orang Indonesia kan kadang motong ya, motong nama. Ustaz. Kemudian sighah selanjutnya sighah faul. Ini banyak ya, faul. Syakurun halim. Syakur artinya banyak atau maha mensyukuri atau banyak bersyukur. Syakur ya. Banyak bersyukur ya. Orang namanya Abdul Syakur juga boleh. Ya. Sobur. Sobur ini banyak sabar. Ya. Banyak sabar. Ya. Kok banyak-banyak doang yang ditulis Amerika? Bukan banyak yang ditulis ya. Arti katanya ya. Nah, bersyukur ya. Bersyukur ya. Tapi dalam mubalaghah. Sobur berarti bersabar. Ya. Jadi sabarnya udah di tingkat yang berbeda. Banyak sabarnya. Bukan sabar biasa, tapi sabarnya sudah berbeda lagi. Ghafur ini juga mengampuni gitu ya. Mengampuni tapi sudah dalam pensifatan yang berbeda. Kemudian Sami' ya. Sami' ini mendengar ya. Kata dasarnya mendengar, ya. Berarti banyak mendengar atau sangat mendengar ya. Mendengarnya tanpa batasan gitu. Semuanya didengar. Dan Allah Sami', gitu kan. Allah Sami'. Itu banyak dalam Al-Quran kan. Innahu huwas sami'un alim. Kayaknya banyak banget kata Sami'. Alim, alim juga mengetahui kan. Jadi maha mengetahui. Semuanya tahu gitu, nggak ada batasan. Aziz berarti perkasa. Ya. Perkasa artinya ya maha mampu. Kemudian nggak sama sekali nggak butuh sama bantuan siapapun. Kuat gitu. Tapi dalam level yang berbeda tentunya. Dalam persifatan yang berbeda. Sudah ditulis? Sudah belum? Lagi ditulis, Ustaz. Cocoknya untuk Allah semua itu ya, Tat. Iya. Kebanyakan memang begitu. Ya. Karena jarang bisa disifati ke yang lain. Nggak ada apa ada orang manusia bisa disifati dengan sifat wahab gitu, memberi tanpa batas gitu. Nggak ada, harta manusia kan terbatas. Nggak ada orang bisa memberi tanpa batas loh maksudnya. Nggak ada, makhluk itu nggak ada yang bisa memberi tanpa batas. Ya wahab itu berarti Allah. Nggak bisa diberikan ke manusia ini, nggak bisa. Harta orang sebanyak-banyaknya harta orang dibagi manusia seluruh dunia ya habis. Nggak bisa. Malah kurang gitu kan. Nah, jangan sedunia mungkin satu negaranya aja bisa habis. Baik, selesai belum? Udah, Ustaz. Saya hapus ya. Yang lain gimana? Selesai belum yang lain? Udah. Baik.
Kemudian termasuk juga adalah sighatu fa'ilin. Ini Allah alam ya. Hadirun, farihun. Hadirun ini memperhatikan ya. Perhatikan atau mengamati gitu ya, atau mencegah. Ya banyak artinya ya. Tergantung dari sighahnya nanti, bentuk kalimatnya. Nanti kemudian juga bisa memperingatkan. Kayaknya enggak ini cocok kalau pakai ini. Mana sih? Hadirun ini bisa aja tadi lupa saya sampai peringatkan. Dan kemudian farih ya. Kalau farih ini bahagia. Farih ini bahagia. Baik, selesai? Selesai belum? Farihun bahagia Ustaz. Farihun. Berarti kalau misal sighah mubalaghah farih berarti banyak gitu. Bahagianya beda sama bahagia yang biasa. Beda sama farih. Farih itu bahagia yang biasa. Jadi kalau farihun berarti bahagianya di level yang berbeda. Selesai? Hanya 2 kata. Selesai. Baik. Nah, kemudian tasrifnya gimana dari sighah mubalaghah? Misal di sini pakai sighah fa'al ya. Fa'al berarti yang mana? Pakai ini ya, kayak Wahhab, Razzaq, Manna' gitu ya. Ini pakai yang pertama. Fa'alun ya, fa'alani, fa'aluna, fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Gitu ya. Nah, misal berarti ini misal ya, ini sebagai bentuk ta'lil ya. Misal kita ganti ya. Dari yang tadinya ini kan wah banyak. Mungkin jalasa dari bisa kita pakai yang mana ya. Tafadhal ukhti Yuliati dulu. Misal mannaun. Jadinya gimana? Mannaun. Mannaun. Manna. Punya ditambah. Manna'ani. Manna'ani. Itu Ustaz. Terus? Manna'una. Terus? Manna'u. Manna. Atun. Manna'atun. Terus? Manna'atani. Manna'atani. Manna'atun. Coba misal ya yang lain ya. Misal apa ya? Ukti Dewi nih, Ukti Dewi. Halo, Ukti Dewi. Ya, Masih bersama. Misal jalasa dirubah jadi fa'al, jadi jalasun. Gimana? Jalasun.
Jallasani, jallasuna, jallasatun, jallasatani, jallasatun. Terus ukti Hafsah, misal apa ya? Nasoro ya misalnya. Misal Nasoro dirubah jadi Nasorun. Gimana? Bisa nggak open mic nih? Jangan nggak bisa. Na, Nasorun, Nasoroni, Nasoruna, Naso, Nasorotun, Nasorotani, Nasorotun. Tuntas. Baik. Kadang bisa diartikan kalau nama dan nama-nama Allah maka diartikan maha gitu ya. Isim apa sirah mubalaghah ini diartikan maha. Tapi kalau tidak disebutkan kayak tadi jalasun misalnya banyak duduk gitu kan. Itu kan bisa juga dinisbatkan ke manusia gitu kan. Jadi diartikan bukan maha duduk tapi banyak duduk. Jelas ya? Ya. Jadi jadikan banyak ya bisa diartikan banyak kalau penisbatannya ke manusia. Tapi kalau sifat-sifat yang itu khusus dari Allah ya atau dinisbatkan kepada Allah memang tidak bisa dinisbatkan kepada manusia. Ya. Contohnya kayak rozak misalnya, memberi rezeki misalnya, itu kan ya nggak bisa dinisbatkan ke manusia. Banyak memberi rezeki, ya manusia nggak bisa. Ya, itu hanya bisa dinisbatkan kepada Allah. Nah, tapi kalau sifat-sifat dasar itu masih bisa. Baik, insya Allah cukup malam hari ini karena sudah sampai jam 9:25. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pekan depan mungkin bahas isim tafdil ya. Kita sudah masuk pembahasan isim tafdil ya. Isim tafdil itu apa? Isim tafdil itu perbandingan gitu. Ya, baik, lebih baik, paling baik. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Degrees of comparison. Baik, paling baik, baik lebih baik, paling baik. Gitu. Cantik lebih cantik, paling cantik. Nah itu isim tafdil. Jadi menunjukkan apa namanya tingkatan dalam suatu pensifatan. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya maaf malam hari ini. Kita akhiri dengan wakaf majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah ya, Ustaz.